MTSN 3 Pamekasan, be smart, be confident, be excellent. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat Ralita. Yuda Clarissa kembali menyapa kerabat Ralita, tentunya di 89,1 Ralita FM, beragam hiburan dan informasi. Ya, edisi spesial tentunya di malam hari ini. Inspirasi kita kembali mendatangkan narasumber-narasumber inspiratif yang tentunya akan membagikan kisah-kisah sukses dan juga menginspirasi mereka nih. Nah, kali ini Yuda Clarissa sudah bersama dengan Ade Ain Al-Qodi Zikri Rahullah. Betul? Iya. Ya. Ain Al-Qodi Zikri Rahullah ini adalah salah satu siswa berprestasi yang beralamat di Jalan Raya Kadibas, Kuluk Sumeneb. Dan dia sekarang sedang menempuh pendidikan di MTSN 3 Pamekasan. Dan for the information kerabat, kita kali ini juga akan berbincang tentunya di malam hari ini spesial. Tentunya juga kita bawa sama pembina dan juga waka bidang kesiswaan MTSN 3 Pamekasan. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh didekatkan ke mic-nya? Iya. Ya, Pak Abu. Berdua gak apa-apa ya Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya apa kabar nih tadi kesini hujan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dingin-dingin dari gunung turun. Ya, ini ceritanya turun gunung, Pak. Turun gunung. Baik. Tentu kita juga akan berbincang bersama dua orang hebat di belakang Ain Al-Qodi Zikri Rahullah ini. Kita panggilnya Zikri ya. Aduh, kalau kita bisa visualisasikan, Zikri ini orangnya pendiam sekali loh kerabat. Jadi agak canggung juga yang mau nanya. Aduh, jangan duduk terus dong. Sini. Nah, Zikri, boleh kakak tanya-tanya? Ciri kakak. Ya kerabat, sebenarnya Zikri ini memang masih MTS alias Madrasah Sanawiyah dan masih kelas 9. Dan kenapa kemudian kita mendatangkan Zikri malam hari ini? Karena luar biasa prestasinya. Salah satunya ini bisa Ida bacakan. Ini pernah juara tingkat ASEAN ISC individual dengan meraih juara 2 ya, kalau silver kan? Betul Bapak? Iya, masih. Di tahun 2019, bahkan yang terbaru katanya dapat medali perak di Philippine Math and Science Olympiade. Wow. Kalau mungkin ada banyak supporter di sini mungkin udah tepuk tangan, ngasih applause. Kita plus dulu. Kalau kita range ini ada 22 penghargaan yang sudah diraih nih. Dan luar biasa sekali. Jadi ayo mungkin langsung ke Zikri nih. Zikri, kenapa tegang sih? Bapak, saya ke Zikri dulu ya Pak ya, Iya, boleh ya? iya. Ya, Zikri sebenarnya dari umur berapa nih suka ikut-ikutan lomba, dan siapa yang sebenarnya pertama kali ayo dong ikutan lomba, dan siapa yang pertama kali mengarahkan Zikri untuk ikut-ikutan lomba? Awalnya saya itu ikut lomba dari kelas 2 SD, dimana itu yang menginspirasi saya itu untuk mengikuti lomba ibu saya sendiri. Awalnya saya nggak mau ikut, tapi karena ujung-ujungnya dipaksa jadi aja. Terpaksa ya. Terpaksa yang bawa berkah ya. Jadi dari kelas 2 SD itu sekitar umur berapa ya? 7-8 tahun. Dulu lomba apa yang pertama kali diikuti? Lomba Olimpiade Sains. Olimpiade Sains. Di mana tuh waktu itu? Langsung juara apa enggak? Belum bisa, cuman 100 besar se-nasional. Wah, keren. Pertama kali ikut lomba langsung masuk 100 besar nasional. Nah, pada saat itu sudah mulai dibimbing sama Bapak Agus enggak? Belum. Ada, kalau Pak Abu Bakar? Belum juga. Jadi Belum pada kenal. saat itu masih ibu yang membimbing. Nah, dari Zikri mungkin kita bergeser ke pembina dulu kali ya. Bapak Abu Bakar sebenarnya mulai kapan nih
mengenal Zikri dan kemudian tahu potensinya dan mengarahkan untuk bisa ikut beberapa lomba-lomba ini? Ya, saya kenal Zikri itu sejak sebelum masuk MTS itu sudah kenal. Oke. Sudah kenal, dikenalkan oleh teman. Wah, enak, ini bagus. Jadi kebetulan beliau minatnya di MTS N3, sehingga saya sama orang tuanya terus Zikri itu kemudian bekerja keras untuk meneruskan prestasi yang memang yang sudah beliau dapatkan dari SD-nya, sehingga banyak event-event yang nasional internasional yang kemudian kami usahakan untuk dapat diraih gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa di antaranya yang alhamdulillah sukses gitu. Alhamdulillah sukses. Bukan berapa di antaranya Pak, tapi banyak sekali. Iya, banyak sekali. Iya, memang banyak sekali. Start dari 2019 nih, start prestasinya nih Pak. Sebenarnya Bapak sudah mulai dari awal ISE individual ini sampai ke yang terakhir nih ya Pak. Iya, iya. Mengikuti semua. Iya, beliau sama saya. Yang terdata itu selama di madrasah di MTS. Kalau di SD masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Aduh, luar biasa ini. Kalau kita dari pembina, kita beralih ke Pak Agus mungkin ya. Nah, dari bidang kesiswaan MTS N3 Pamekasan, sebenarnya dari pihak sekolah sendiri, apa kemudian sudah dari dulu punya standar-standar tertentu untuk siswa yang memang berprestasi atau memang ada pembinaan, oh ini berprestasi nih, kita bina terus atau gimana Pak? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Untuk kami di bidang kesiswaan, kami tidak bisa menyebut di bidang kesiswaan karena prestasi kami adalah prestasi bersama. Tidak bisa diklaim kami di bidang kesiswaan saja, tapi semua sistem di madrasah merupakan bagian dari sukses prestasi anak-anak di madrasah, termasuk Zikri ini. Kami menganggapnya ini sebuah anugerah yang luar biasa karena memang prestasi ini bukan karena hanya Pak Abu saja, bukan hanya Zikri belajar di MTS saja, akan tetapi merupakan bagian kerjasama yang luar biasa antara yang pertama orang tua jelas, karena sumber pertama pendidikan anak itu yang jelas ada di orang tua. Kita sulit sekali menemukan siswa-siswa berprestasi jika tidak ada daya dukung yang luar biasa dari orang tua. Dan dalam hal ini Zikri salah satunya. Kami melihat komitmen yang sangat luar biasa dari orang tua di dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di Zikri, sehingga kami bisa menemukan di tengah jalan seperti ini disampaikan oleh Pak Abu tadi. Ternyata Zikri banyak sekali ya kesempatan-kesempatan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang siap untuk menampung Zikri karena prestasinya yang sebelum-sebelumnya. Akan tetapi ternyata Zikri dan Bapak Ibu keluarganya memilih kami MTS 3 Pamekasan untuk bisa melanjutkan studinya di jenjang sekolah menengah pertama ataupun di jenjang madrasah sanawiyah. Kemudian mengenai pola-pola bagaimana kami terkait dengan siswa-siswa prestasi, memang dari awal kami membuka program penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi. Jadi memang anak-anak yang mendaftar pada jalur prestasi ini adalah anak-anak yang potensial prestasi dan memang mendapatkan prestasi-prestasi pada jenjang sebelumnya, yaitu di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyahnya. Zikri salah satunya. Nah, potensi-potensi yang ada ini tentu kami tangkap, dan tentunya kami tidak ingin potensi-potensi yang sudah masuk di madrasah kami semakin meredup. Supaya tidak meredup, maka kami di madrasah memiliki pola-pola tersendiri di dalam mengembangkan prestasi anak yang sudah bagus di madrasah di jenjang SD ataupun di jenjang MI, termasuk di Zikri. Kebetulan Zikri ini masuk ke madrasah kami sebelumnya sudah kenal dengan Pak Abu. Dan Pak Abu ini adalah penghantar sebenarnya supaya Zikri bisa masuk ke madrasah kami. Lah, model pembinaannya tidak hanya di madrasah, tapi Zikri datang sendiri secara mandiri, diantarkan luar biasa oleh orang tuanya ke rumahnya Pak Abu. Karena kebetulan jaraknya sekitar berapa kilo Pak Abu dari Gulu-Gulu ke rumah panjenengan? 7 kilo ya. 7 kilo. Sekitar 7 kilo. Lumayan jauh lah. Kalau jalan kaki tidak nyampe itu sampai 2 jam. Lah, kemudian
Terkait dengan siswa-siswa yang lain, kami juga punya program, karena kebetulan di madrasah kami itu memiliki program yang berbeda dibandingkan dengan program sekolah atau di madrasah yang lain, dengan konsep kelas mata pelajaran. Kalau biasanya di sekolah lain, katakanlah ada sekolah unggul gitu atau madrasah unggulan, tapi mereka kelasnya masih kelas standar, dalam artian mungkin yang unggul hanya satu kelas saja. Akan tetapi kami memiliki konsep bahwa semua kelas adalah unggul dengan konsep kelas mata pelajaran. Kelas mata pelajaran yang dimaksud adalah untuk memfasilitasi minat, bakat, dan kemampuan siswa pada bidang mata pelajaran tertentu. Misalnya, kami punya kelas matematika, kami punya kelas IPA, kami punya kelas IPS, kelas bahasa Inggris, dan lain-lain. Ada 11 kelas mata pelajaran yang kami miliki, dengan tujuan anak-anak yang memiliki potensi di matematika, potensi di IPA, berkembang di matematika, di IPA. Sehingga nanti harapannya anak-anak yang memang tepat masuk ke kelas mata pelajaran itu tidak perlu bimbingan secara intens khusus. Begitu mereka sampai di kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk kompetisi, olimpiade, ataupun apapun, mereka akan mampu menunjukkan prestasinya. Itu harapan kami. Kemudian pola pembinaan di madrasah, karena memang kami dipasrahkan penuh, saking bilangnya orang Madura gini, abdina pasrah ke sekolahan Pak napa jepun panjenengan. Itu yang seperti disampaikan oleh Bapak Ibu orang tua siswa. Jadi kami di madrasah memang menyediakan tempat bimbingan khusus untuk anak-anak yang memang potensial itu. Waktunya biasanya Pak Abu tidak tentu bisa sampai sore, sampai malam gitu ya. Bahkan kalau misalnya menghadapi event-event tertentu, kami memang menyediakan ruang khusus untuk anak-anak. Jadi mereka diperbolehkan tidak ikut mata pelajaran yang lain. Pada jam-jam efektif diperbolehkan untuk tidak ikut pelajaran, tapi kita sediakan ruang khusus di ruang olimpiade untuk bisa bimbingan dengan guru pembimbingnya. Baik. Itu yang kami lakukan. Baik, sangat terstruktur dan terprogram sekali ya Pak. Memang siswanya dibentuk sedemikian rupa dengan pemfokusan yang juga tepat juga. Jadi memang mereka dikhususkan untuk hal yang memang mereka suka dan Betul, mereka minati. sesuai minat bakat. Betul, baik. Itu di segmen kali ini kita sedikit sudah membuka nih cakrawala pengetahuan kita tentang MTSN 3, tadi juga tentang bagaimana Zikri juga memulai jalannya untuk ikut beberapa event-event lomba yang sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali diikuti dan menang gitu ya, alhamdulillah. Zikri, tadi kita masih ngebahas tentang bagaimana Zikri awal mulanya ketemu nih sama bakatnya dari awal. Katanya ada dorongan dari ibu yang mengharuskan Zikri untuk belajar tiap hari dan ikut-ikutan lomba-lomba. Nah, Zikri mungkin bisa cerita dulu pas awal ikut lomba gimana rasanya? Pas awal ikut lomba itu gimana ya? Rasanya biasa aja sih gitu. Gimana? Waktu pertama kali kebanyakan soal kan baru pertama ikut lomba, jadi nggak tahu soalnya kayak gimana, jadi pusing gitu, nggak bisa jawab, apa kurang belajar, kalau nggak bisa jawab nggak masuk nanti dimarahin gitu. ya gimana gitu, kayak untung-untungan aja. Iya, pada saat itu ikutan lomba masih belum bisa jadi juara ya. Perasaannya apa pada saat itu, Mbak Sarah? Sedih campur takut sih. Takutnya kenapa nih? Takut dimarahin? Iya. Aduh, sebenarnya ibu ini akan adalah sosok yang pertama kali mengenalkan Zikri untuk ikut-ikutan lomba. Ibu itu sebenarnya sosok seperti apa sih di mata Zikri, maaf. Gimana? Susah menggambarkan sosok ibunya nih. Gimana Zikri? Luar biasa ya sebenarnya ibunya ini. Mungkin kalau kita lihat bagaimana kesuksesan dari seorang anak, pasti ada support system ibu, bapak, ataupun orang-orang hebat di belakangnya. Jadi kalau kita tanya Zikri tadi sampai nggak bisa mendeskripsikan bagaimana ibunya ya, karena memang lumayan
sering nggak ketika misal nih Zikri nggak ikut lomba ataupun nggak menang terus dimarahin? Kadang-kadang, tapi nggak apa-apa Zikri, berkat didikan yang seperti itulah yang kemudian membentuk Zikri hari ini. Kita kasih plus dulu. Aduh, pemalu sekali, saya jadi takut nanya. Nanti kita bakalan kasih tahu nih seperti apa sosok ibunya, tapi kita keep dulu karena ibu ini biasanya adalah sosok yang ada di belakang tapi perannya paling besar nanti ya. Tenang ya, kita pasti akan hadirkan ibunya nanti. Jadi kalau kita bicara tentang support system, tidak hanya orang tua tentunya, kita tadi juga sudah berkenalan dengan Bapak Abu sebagai pembina lombanya juga. Pak Abu bisa ceritain nggak sih gimana Zikri ini kalau mau ikut-ikut lomba, cara ngatur moodnya karena masih ABG juga nih Pak, gimana? Iya, yang namanya ABG saya harus tahu, harus sadar gitu. Karena Pak saya mau main, ya sudah main dulu. Tuh Pak saya capek mau tidur dulu gitu. Ini kalau tidur enggak apa-apa, tidur dulu. Nanti kalau sudah bangun, sudah selesai tidurnya, sudah Pak ya yuk kita lanjut lagi gitu. Oke, ada pengalaman unik gak sih selama membimbing Zikri dan lomba apa nih misalnya yang paling berkesan? Dari mulai pembinaan, belajarnya sampai kemudian ikutan lombanya. Iya, kalau lomba yang paling berkesan itu di internasional gitu ya. Lomba-lomba internasional karena tingkat kesulitan soalnya juga, tingkat bahasanya juga itu. Sehingga harus betul-betul bisa meraba. Kalau misalnya tidak paham betul soalnya, tidak paham bahasa Inggrisnya, betul-betul bisa meraba ini maksud soal itu bagaimana gitu. Itu harus dibangun itu. Baik, kalau kita lihat nih ada beberapa lomba-lomba, berarti dari 2019, sekarang sudah kelas 9, berarti dari 2019 ini sudah MTS ya Pak ya? Iya. Betul. Dan di sini ada sederet lomba yang diikuti oleh Zikri, ada lomba fisika, biologi, TIK, bahkan ada juga robotik. Nah, di MTS N3 Pamekasan sendiri Pak, untuk Pak Agus kali ya, Pak Agus Budi Haryanto selaku Wakabidang Kesiswaan, apa kemudian porsinya sama setiap anak-anak juga dikasih pembinaan yang serupa terus kemudian diarahkan atau bagaimana? Begini, untuk pembinaan anak prestasi yang potensi prestasi memang kita ada khusus, tidak hanya di bidang sains saja, tidak hanya Pak Agus saja yang membina anak-anak. Kami juga memiliki beberapa bidang olimpiade yang menjadi ikon madrasah, salah satunya adalah di bidang matematika. Iya. Dan alhamdulillah untuk olimpiade internasional kita tidak hanya di bidang sains saja, bahkan kalau berbicara mengawali olimpiade internasional dari sisi prestasinya di matematika terlebih dahulu. Tapi karena memang kita ternyata ya kita memang kan prestasinya menunggu anak-anak potensi, kemudian kita bina sedemikian rupa barulah muncul prestasi-prestasi itu. Nah, salah satu ya Zikri ini. Kemudian kita punya potensi-potensi lain sebenarnya di madrasah, utamanya di matematika. Matematika kita sejak tahun 2010 sudah go internasional. Kita sudah internasional dengan prestasi anak-anak, dan sekarang yang alumni tahun 2010 bahkan sudah ada yang program doktoral, sudah menyelesaikan program doktoral siswa yang tahun 2010 karena kebetulan akselerasi. Zikri saja ini sebenarnya anak percepatan. Kebetulan madrasah kami ini adalah madrasah SKS, penyelenggara SKS, di mana siswa berkesempatan untuk bisa menuntaskan masa belajarnya 2 tahun. Tetapi dengan model Zikri yang demikian ini, orang tuanya itu kayaknya tidak pasrah kalau Zikri 2 tahun, masih kurang katanya prestasinya di MTS. Jadi beliaunya konsultasi ke kami, Pak, kami tidak menginginkan Zikri 2 tahun, masih kurang matang untuk 2 tahun. Lagian kami masih menginginkan Zikri ini bisa menambah prestasi di MTS 3 Pamekasan. Lah, kesempatan itu tentunya ditangkap baik oleh kami, karena bagi kami selama ini anak-anak yang potensi itu rata-rata program 2 tahun. Kalau ada kesempatan Zikri tidak mau 2 tahun, mengapa tidak? Kalau kami itu akhirnya yang bangga kami juga MTS 3 dengan prestasi-prestasi Zikri. Nah, itu yang terjadi. Kalau berbicara real ini
Zikri 2 tahun sebenarnya sekolah di madrasah, tapi karena ada kesempatan dari orang tua untuk jangan Pak, jangan di ini dulu Zikri. Saya juga ke Zikri, kamu mau enggak 3 tahun? Iya enggak apa-apa Pak. Ya kalau bilangnya enggak apa-apa, wis lanjut saja. Terkait dengan prestasi-prestasi terakhir nih, berbarengan dengan Zikri, ada beberapa anak kami yang sudah ikut Olimpiade Internasional di Thailand International Mathematics Olympiad tahun 2021. Alhamdulillah kita ada satu anak dapat medali perak. Ada Ahmad Farhan Ubaidillah, dia masih kelas 7, anak Sumeneb ya Bu ya, anak Sumeneb juga. Kemudian kita juga ada satu anak ini dari Pamekasan kota, 2 orang. Ada Zahra Binta Asyari, merit medali apa namanya, medali perunggu. Kemudian merit atas nama Lutfi Anissa, dia anak kota Pak. Jadi MTS Negeri 3 Pamekasan ini siswanya bukan hanya daerah Kecamatan Pakong dan sekitarnya, tapi sudah kemana-mana siswanya, dari mana-mana, dari Sumeneb, Sampang, kemudian dari lintas pulau ada, kita dari Sulawesi Selatan ada, kemudian dari Cirebon kita ada. Jadi artinya MTS 3 Pamekasan bukan hanya milik Kabupaten Pamekasan saja, tapi sudah menjadi bagian dari milik ya seluruh Indonesia. Ini penting menjadi catatan bagi Realita FM mungkin untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan juga, bahwa sejak tahun 2021 madrasah kami MTS Negeri 3 Pamekasan sudah dinobatkan sebagai madrasah unggul bidang prestasi akademik yang di SK langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satunya, dan itu tidak banyak di seluruh Indonesia. MTS 3 Pamekasan adalah salah satunya. Ini kebanggaan tersendiri seharusnya untuk Kabupaten Pamekasan. Kami, madrasah yang berada di puncak gunung sana, berada di ketinggian sekian meter dari permukaan laut, mampu menorehkan prestasi yang bisa dibanggakan oleh Kabupaten Pamekasan. Baik, luar biasa. Zikri Zikri ini pendiam ya, sebenarnya introvert sekali. Zikri, kakak boleh tanya lagi nggak? Boleh ya? Boleh. Ya, dari sekian banyak lomba yang kamu ikutin ini, sebenarnya mana sih yang ini aku banget nih, aku pengen dalemin ini suatu saat nanti. Ini kan ada biologi, ada fisika, ada robotik juga, ada TIK juga. Yang mana ini Zikri? Pengennya ngedalemin yang robotik. Robotik. Nah, kenapa? Soalnya seru gitu. Seru. Alasannya singkat, padat, dan jelas ya. Serunya tuh kenapa kalau robotik? Karena bisa ngerangkai terus bikin programnya gitu ya. Awalnya kan nggak pernah gitu kayak ngerangkai robot gitu. Jadi waktu pertama kali nyoba kok seru gitu, jadinya pengen lanjut terus, pengen belajar lagi gitu. Jadi kayak nggak usah dipaksa, bakal belajar sendiri gitu. Oke, suka ya. Sejak kapan nih belajar robotik? Baru dari 2020 2020. 19-20 ya. Dan ini pertama kali ikut lombanya langsung dapat ya. Saat itu gimana ceritanya? Di mana ini waktu itu? Tingkat ASEAN-nya di negara mana tepatnya? Di Indonesia. Oh, waktu itu kita lagi jadi tuan rumah. Ya. Oh, waktu itu lagi ada berapa tim nih waktu itu diberangkatinya? Kalau dari SMP kurang lebih ada belasan, kalau nggak salah 14. Seluruh Indonesia. SMP. Nasional. Oh, nasional. Oh, internasional ya. Wow, keren. Nah, nantinya Zikri kalau pengen melanjutkan tingkat robotik ini, pengennya sekolahnya ke SMK kah atau SMA kah, gimana? Belum ada pandangan? Kan udah kelas 3 nih. Belum ada. Nanti gimana ibu aja ya. Baik, ini mah kalau saya boleh kasih jempol 5 juga saya kasih jempol 5 buat ibunya ya. Luar biasa ini ibunya. Yang ibu-ibu yang kayak gini yang harus banyak ya Bu di Indonesia ya Bu ya. Supaya menciptakan generasi-generasi muda Indonesia yang banyak sekali prestasinya. Zikri, mungkin aku penasaran nih ya, orang pinter itu masih punya waktu untuk main gak sih? Ada yang punya, ada yang enggak. Nah, ini kalau Zikri tipe yang mana ini? Kadang punya, kadang enggak. Kalau punya tuh biasanya pas apa, atau kalau yang nggak punya tuh pas lagi nggak? Lagi gimana?
Kalau yang punya itu biasanya kalau lagi nggak punya kerjaan gitu malam-malam nggak bisa tidur, main terus itu sampai jam 2, jam 3. Kalau yang nggak punya itu kadang habis belajar udah kayak capek banget langsung tidur gitu. Langsung tidur ya. Dari kemudian misal nih ikut-ikut satu lomba, mana dari sekian banyak lomba ini yang Zikri persiapannya total sampai nguras banyak sekali energi dan waktunya Zikri? Kalau persiapan sih nggak pernah sih. Biasanya berapa lama nih? Apa ada kan yang intens 1 bulan semuanya isinya belajar? Ya, meskipun lama gitu kayak 1 bulan, kadang ada hari-hari tertentu gitu kayak nggak pengen belajar gitu, jadi gak usah datang, nggak apa-apa. Boleh begitu ya? Boleh. Boleh begitu Bapak? Iya, Benar. boleh. Kenapa dibolehin begitu nih Pak? Ya biar anaknya bisa apa ya, bisa nanti kalau sudah main dia bisa fokus lagi. Oh gitu. Jadi nggak usah dipaksa ya. Udah dipaksa terus gini enggak, tapi biarin deh. Sementara kok dia main selesai, kemudian balik lagi. Gitu. Baik, jadi Zikri boleh belajar kapanpun dia suka gitu ya Pak? Ya, tapi ada banyak orang nggak boleh lebih dari gini, bedanya kayak gini. Ya sudah, kalau mau tidur udah lebih dari 1 jam gitu. Nanti Bapak nunggu. Ya Allah. Kadang-kadang lagi belajar itu mungkin gimana, capek waktu Zik, nah sudah tidur anaknya. Oh ya capek, ya sudah, nanti 1 jam belajar saya panggil lagi, Zik bangun, ayo belajar lagi. Oke, jadi Bapak yang intens sekali menemani gitu ya Bapak. Zikri pernah ngerasa jenuh gak sih sebenarnya sama berbagai rutinitas yang belajar dan notabene-nya ilmunya adalah eksak nih, ketemu angka terus? Pernah ngerasa jenuh gak? Pernah. Nah kalau pas jenuh tuh gimana? Ya kalau jenuh biasanya main gitu, kalau nggak nonton film, dengerin musik. Selain itu nggak ada. Udah. Gak main sama temen, nongkrong kan anak-anak sekarang nih ya ibu bapak biasanya cowok apalagi yuk nongkrong gitu, pernah gitu nggak? Nggak dibolehin keluar rumah. Oke. Ibu. Nah kita klarifikasi langsung ke ibunya nih, gimana Bu, katanya nggak boleh keluar rumah, gimana nih? Iya. Deketin begini Bu. Iya, bukan nggak boleh keluar rumah sih Mbak, memang cuman Zikri itu kan kebetulan rumah kami itu kan bukan perumahan kayak di kota ya, jadi jarak antara rumah satu dan lainnya itu agak jauh. Jadi teman-temannya Zikri ya sebatas teman-temannya ketika dia di sekolah. Kalau mau bikin kumpul-kumpul dengan temennya ya ketika dia di sekolah saja, atau mungkin nanti ketika dia ada kegiatan ekskul itu dia bisa kumpul dengan teman-teman. Masih kerja kelompok kan dia biasanya dengan teman-temannya masih ada. Memang kalau di rumah nongkrong tuh nggak ada. Kalau bimbingan sampai sore itu kadang-kadang ada anak main bola main bola Baik. main bola di madrasah itu dah. Nah, karena dari tadi kita sudah ngebahas dari sisi Zikrinya, dari tadi kan kita sebut nama ibu dan ibu lagi. Nah, sekarang kita hadirkan langsung sosok beliau. Ibu boleh perkenalan? Nama mungkin ibu siapa? Nama saya Anis Nurlaini. Ibu Anis. Ibu Anis. Ya, untuk informasi nih kerabat, Ibu Anis ini ternyata juga seorang guru. Jadi nggak heran kalau berhasil mendidik putra dan putri beliau menjadi orang-orang yang luar biasa dengan berbagai prestasi demi prestasinya. Ibu bisa dikasih resepnya nggak sih gimana kemudian mendidik punya dua anak nih katanya nih, yang satu cewek, yang satu Zikri, dua-duanya berprestasi. Gimana resepnya Bu? Memang yang susah itu kan menanamkan belajar ke anak dari kecil itu ya Mbak ya. Makanya tadi dibilang katanya Zikri dipaksa, ya betul, memang pertamanya itu saya paksa, dan saya sebenarnya tidak pernah mentarget dia untuk ikut lomba awalnya itu. Jadi ketika dia bisa membaca awal itu ya, saya tekankan, tahu nggak dia dengan apa yang dia baca? Kan sekarang kan banyak Mbak anak-anak itu bisa membaca, tapi ketika ditanya, kamu baca apa? Nggak tahu kan. Nah, saya ingin tahu anak saya itu membaca dan paham. Nah, untuk mengukur
tingkat pemahamannya dia, itulah saya mengajak anak saya untuk ikut lomba. Awalnya dari situ. Dan saya tidak pernah menargetkan dia untuk juara sebenarnya. Yang penting dia ikut lomba, mengasah diri, dan juara itu adalah sebuah bonus kalau bagi saya. Ya, sebenarnya apa nih yang Ibu terapkan di rumah sampai kemudian membentuk Zikri yang hari ini gitu? Misal dengan pola belajar tertentu atau memang punya program dari jam sekian ke jam sekian, ditarget harus bangun jam segini, belajar jam segini, sholat dan segala macam. Kalau rutinitas setiap hari ya sama saya kira dengan orang tua yang lain, ya bangun tidur, sholat dan sebagainya. Kalau untuk belajar memang harus belajar tiap hari itu Mbak, harus. Dan itu kalau sudah anak-anak sudah terbiasa, tanpa saya suruh pun akhirnya mereka akan belajar dengan sendirinya. Tetap memang harus ditanamkan itu dari kecil. Baik. Jadi memang tadi sempat bincang-bincang nih kerabat, ternyata di rumah Zikri ini nggak ada TV. Iya, betul. Bahkan Betul. HP pun Zikri baru pegang ketika lagi sekolah-sekolah Iya, pandemi. sekolah daring itu Nah, baru dikasih HP. gimana ceritanya itu Ibu? Penasaran saya. Ini dulu mulai anak pertama kelas 2 itu Mbak. Kayaknya kok susah banget dia dipisahkan dari acara TV ya. Nah akhirnya daripada sering negur dan sebagainya, akhirnya di TV ditiadakan dari rumah. Dan sebagai penggantinya anak saya beri buku bacaan, kemudian saya beri fasilitas komputer. Waktu itu belum ada laptop kan, waktu masih anak Masih pertama komputer. itu ya. Nah dari situ dia bisa nge-game. Game-nya pakai di komputer, enggak game online seperti sekarang. Nah, ternyata dengan tidak ada TV itu diganti dengan buku bacaan, menurut saya jauh lebih mendukung untuk belajarnya dia gitu. Oke. Iya. Kalau untuk HP sebenarnya memang belum dikasih, karena kan saya sendiri tahu ya, saya belum bisa terlalu mendampingi dia untuk menggunakan HP daripada dia terkena pengaruh yang tidak saya inginkan. Akhirnya saya kontrol, belum diberi HP. Nah, kalau untuk kegiatan daring itu HP yang dia pegang adalah HP saya. Baik, jadi ibunya memang secara intens juga ya Bu, mendampingi Zikri Harus. sampai benar-benar seperti sekarang. Ikut juga ya Bu kalau ada lomba-lomba. Iya. Kalau tidak ada saya, ayahnya biasanya. Pak Abu juga nih. Iya. Pak Abu pernah ada satu pengalaman nggak? Tiba-tiba misal dalam satu ajang lomba Zikri tiba-tiba nggak mood gitu. Terus misal dia tiba-tiba curhat, Pak kayaknya dia lebih bagus deh daripada saya. Terus mentalnya down atau gimana? Selama ini tidak. Jadi kami kalau ada lomba fokus ke apa namanya, motivasi terus. Dan kalaupun misalnya hari ini berarti hari ini belum beruntung, enggak apa-apa, nanti kita coba lagi itu. Ada ritual khusus nggak misal sebelum masuk ke perlombaan, misal harus berdoa kah atau gimana kah, atau nggak boleh ditemuin siapa-siapa dulu gitu? Nggak ada khusus. Yang penting saya juga ikut berdoa gitu, semoga sukses gitu aja. Oke, mendampingi Zikri berarti sudah berapa tahun Pak? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun Sudah 3 belakangan. tahun ya. Dan sudah seperti anak sendiri ya pastinya Pak ya? Iya, iya. Sudah kenal sekali dengan Iya, Zikri. sudah kenal. Iya, Zikri. Ya, pendiam, gimana sih Zikri kemudian mengatasi misal di dalam hati kemudian tiba-tiba muncul rasa down ketika ketemu sama lawan di perlombaan? Gimana ya, kadang kalau ketemu lawan itu Pak, ya itu saingan gitu, lebih pinter, kadang udahlah gak usah dipikirin, siapa tahu gimana gitu ya, rezekinya gitu. Pernah gak sih kemudian ada gak sih satu lomba yang kemudian kamu di luar ekspektasi tiba-tiba jadi juara, meskipun sudah dengan segala persiapan dan kamu gak nyangka gila ini bisa jadi juara? Pernah gak? Apa ya, paling cuma sekali. Yang apa itu? Yang apa? Dari list daftar ini Robotik. yang robotik, dan sampai sekarang masih terus disukain. Iya. Nah, pernah tadi ngomong kalau sempat ngerusakin 3 laptop karena belajar robotik untuk pemrograman ini. Gimana nih ceritanya waktu itu? Kalau cerita buat apa ya, kayak tiga laptop yang saya rusakkan itu,
sebenarnya sebelum perlombaan itu jauh. Nah, gimana? Dulu itu gimana, kayak suka gitu bongkar-bongkar sesuatu gitu terus dipasang lagi. Biasanya kalau buka laptop saya itu ngambil beberapa motherboardnya terus diganti ke laptop lain gitu. Bahkan kalau laptop saya rusak dia yang perbaiki gitu. Oh gitu. Iya. Terus gimana? HP ngehang dia yang perbaiki gitu. Oh, sampai segitunya. Itu belajar atau didat gak? By apa itu? Belajar sendiri. Dari YouTube? Nyoba sendiri. Nyoba? Hah? Kok bisa? Memang ada sesuatu yang memang gift kali ya, sudah Tuhan kasih sejak dari Iya. lahir gitu ya, bakatnya luar biasa. Memang benar-benar gak ada yang ngajarin zikri. Gak ada. Bapak kah atau ibu kah? Atau Pak Abu? Enggak. Enggak. saya minta gitu. Dan sampai sekarang diperdalam gak zikri? Sampai sekarang belum diperdalam sih, cuman sekedar suka. Sekarang lagi sekedar suka. Sekarang lagi fokus apa nih? Ada perlombaan kah ke depannya, atau sekarang lagi ya fokus karena memang sudah kelas 3 juga ya Bu ya? Lagi fokus apa sekarang? Fokus buat nyari sekolah buat ngelanjutin. Lagi fokus. Pengennya gimana nih? Pengen ke sekolah di luar kah atau di sini masih? Pengennya ke Bandung. Pengennya ke Bandung. Apa nih sekolahnya di Bandung? Kakak nggak tahu nih. SMA 3. SMA 3 Bandung. Oke, kita doainya semoga lancar. Zikri, kita bisa atau kita boleh tahu nggak sih gimana kemudian Zikri terus-terusan menumbuhkan motivasi atau semangat dalam diri kalau misal lagi gagal atau lagi nggak semangat untuk belajar nih? Kan hidup nggak selalu tentang belajar nulis, nggak cuma selalu tentang ikut-ikutan lomba. Hal apa yang kedepannya pengen Zikri dapetin lagi setelah dapetin semua ini? Target ke depan? Targetnya sih pengennya Ikut lomba apa lagi nih yang belum, atau bidang yang belum pernah dicoba tapi kayaknya menarik nih buat dicoba gitu? kalau ikut lomba bidang lain itu pengennya ikut di lomba selain IPA TIK. TIK, ini kan udah ikut nih. Nah, hal apa nih yang kemudian pengen dicapai lagi selain ya hal-hal yang berprestasi seperti ini nih? Misal pengen traveling kemana kah gitu, biar nggak selalu tentang belajar gitu. Pengennya biar gimana, sekarang kan lagi pengennya gitu kayak belajar robotik, jadi kayak pengen bikin program sendiri gitu. Pengen menjadi programmer gitu. Cita-citanya sebenarnya apa sih? Ada cita-cita khusus nggak yang pengen dicapai di masa depan gitu? Gak ada cita-cita? Bisa begitu ya? Aduh ya ampun, kerabat Nolita. Ya, untuk kerabat Nolita mungkin tadi sudah sempat disinggung bagaimana Zikri ini juga menjadi salah satu siswa berprestasi, dan tentunya ada peran ibu di sana yang kemudian memilihkan pendidikan dan sekolah yang terbaik menurut versi ibu untuk Zikri ibu. Dan Zikri sekarang masih di kelas 9 ya, MTSN 3 Pamekasan. Dulu kenapa sih ibu kemudian memilih MTSN 3 Pamekasan? Sebelum Zikri masuk ke SMP ya Mbak ya, ketika masih SD itu kelas 6 awal itu saya sudah mulai cari-cari ya. Kita kan orang tua kan punya target. Nah, sekolah mana kira-kira yang bisa membantu kita untuk mewujudkan target tersebut, mengembangkan anak saya. Nah, kebetulan waktu itu saya ketemu dengan Pak Abu. Nah, kita kan di SD untuk Olimpiade kan pembinanya kan guru SMP. Saya ketemu dengan Pak Abu, kemudian saya bercakap-cakap dengan beliau, tanya bagaimana sih sumber-sumber itu. Nah, apa yang akan saya terima nanti ketika anak saya masukkan ke sana. Nah, yang pertama saya tanya pembinanya seperti apa Pak. Nah, alhamdulillah memang di sumber-sumber itu pembinanya intensif sekali, nggak ada lomba dibina. Bahkan ketika saya membutuhkan anak saya, misalkan ini ya, oh bahasa Inggrisnya Zikri masih kurang, padahal besok lombanya dengan menggunakan bahasa Inggris.
saya bilang ke Pak Abu kayaknya Zikri butuh guru bahasa Inggris. Nah itu direspon sekali. Iya Bu, saya siapkan mesti gitu. Kan setiap selesai lomba kan saya cek itu. Kamu udah bisa di mana Dek? Materi apa yang udah bisa? Oh kimianya Bunda kurang. Tinggal bilang aja ke beliau, maka akan disiapkan oleh beliau. Nah kemudian selain itu Mbak, ketika kita di sana ikut event-event lomba itu kan ada beberapa lomba yang biayanya harus kita tanggung sendiri. Nah ternyata sekolah tuh membantu sekali dalam hal pembiayaan. Dan ini lagi yang penting, kadang-kadang kalau kita ikut lomba itu kan anak otomatis kan disibukkan dengan lomba. Akhirnya apa, pelajaran di sekolah kan juga harus sementara harus ditinggalkan dulu. Nah untuk mengurus seperti itu, dispense seperti itu sangat mudah sekali. Bahkan ketika harus PH dan sebagainya, ada beberapa kebijakan yang memudahkan anak tersebut sehingga tidak sampai dia itu harus minder gara-gara tidak ikut UH dan sebagainya. Ya, untuk persiapan lomba itu iya. Ya, mungkin dari sekolah sendiri dengan berbagai kebijakan tersebut, Bapak bisa ditanggapi? Ya, terima kasih. Ini sudah disampaikan luar biasa oleh Ibu Anis tadi selaku ibu dari Zikri. Benar yang disampaikan bahwa kami madrasah berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada anak-anak yang memang potensial prestasi. Kami menyediakan beberapa guru yang memang nantinya diharapkan guru-guru tersebut bisa melayani. Karena memang event-event kami rata-rata selain event-event regional, kita sampai ke internasional. Sedangkan di internasional kita bahasanya pakai bahasa Inggris penghantarnya. Dan memang kelemahan anak rata-rata di bahasa Inggris. Pak Abu sering komunikasi juga, Pak, gimana ini bahasa Inggrisnya si Zikri kurang, bahasa Inggrisnya si ini kurang. Ada beberapa anak memang yang terbiasa ikut Olimpiade internasional. Kami memang menyediakan beberapa guru bahasa Inggris. Ada Pak Lutfi Rahman, kemudian ada Bu Dwi, kemudian yang terbiasa itu Bu Uswatun Hasanah juga ya, yang di bidang bahasa Inggris. Beliau bantu kami untuk bisa translate ke bahasa Inggris dan bantu anak-anak untuk bisa memecahkan di saat latihan soal-soal berbahasa Inggris. Karena memang untuk Olimpiade soal berbahasa Inggris tidak sama dengan soal-soal standar ya, tidak sama dengan bahasa Inggris standar ya, seperti normalnya biasa speaking ataupun bahasa Inggris normal katakanlah. Karena soal-soal Olimpiade itu memang ada ciri khusus ya, ciri-ciri khusus dan ada kekhasan tersendiri kaitannya dengan bagaimana menjawab soal di berbahasa Inggris. Sama dengan matematika juga sama, ada kode-kode tertentu, ada petunjuk-petunjuk tertentu yang bisa nanti mengarahkan kepada antara soal dengan jawaban. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu orang tua Zikri dan tentunya kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang lain yang sudah memberikan kepercayaannya kepada kami MTS Negeri 3 Pamekasan. Ini adalah bentuk upaya kami untuk bisa memaksimalkan potensi anak. Salah satunya dengan kami menciptakan kelas-kelas mata pelajaran. Kemudian kami juga menciptakan pola pembinaan Olimpiade yang selalu secara masif, intensif, secara kontinu, karena memang target kami bukan hanya target di saat ada Olimpiade saja, tapi kami memiliki target supaya anak ini bisa terstruktur juga pola pembinaannya, kemudian juga nantinya harapannya hasil maksimal yang bisa diperoleh oleh anak-anak. Kemudian juga Pak Abu, ini Pak Abu luar biasa. Kalau berbicara apa yang diperoleh Pak Abu dan teman-teman tim pembina Olimpiade di MTS 3 Pamekasan tidak sebanding dengan apa yang diberikan dan diperjuangkan oleh beliau-beliaunya. Karena memang banyak hal yang dikorbankan, waktu, tenaga, bahkan kalau bisa dibilang ini Pak Abu ini jarang sekali berkomunikasi dengan anak tercintanya gitu ya, karena memang harus melayani beberapa orang anak yang memang harus dibimbing. Karena memang kami madrasah punya target-target. Kalau berbicara finansial, kami tidak bisa memberikan apapun untuk beliau-beliaunya. Dengan harapan, dengan model-model seperti ini, akan ada pihak-pihak yang bisa dibilang memiliki kepentingan terhadap prestasi di bidang pendidikan, yang mungkin kepada pihak
Kalau kami kebetulan di bawah naungan Kementerian Agama, kemudian pihak-pihak misalnya dari pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Pamekasan, karena MTs Negeri 3 Pamekasan ini berada di daerah ya, di Kabupaten Pamekasan. Walaupun siswa kami yang kebetulan yang hadir di ruangan ini adalah Tikri yang notabene ini anak Kabupaten Sumeneb. Terima kasih banyak Ibu dari Kabupaten Sumeneb sudah hadir ke kami di Kabupaten Pamekasan, bisa mendengar apa yang kami dapat, apa yang kami peroleh, apa yang kami sudah hasilkan dengan perjuangan-perjuangan kami. Tentunya perjuangan semua pihak, orang tua, guru-guru yang sudah membimbing, kemudian pihak-pihak tentunya Bapak Kepala Madrasah yang membuat desain sedemikian rupa, kerjasama dengan tim-tim guru yang lain sudah memberikan upaya-upaya optimal. Harapan kami minimal didengarkan dulu, bisa dilihat-lihat apa yang sudah kami peroleh. Selanjutnya harapan kami ada tindak lanjut dari apa yang sudah kami peroleh. Kami tidak meminta apa-apa, kami ingin hanya MTs Negeri 3 Pamekasan ada di lingkungan Kabupaten Pamekasan di bawah naungan Kementerian Agama, berada di naungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, kalau perlu di Jawa Timur. Dan alhamdulillah pihak pusat mengapresiasi luar biasa. Terbukti kemarin anak-anak kami mendapat juara 1 lomba konten APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kita juara 1 tingkat nasional, mengalahkan peserta dari seluruh Indonesia. Dari hasil tersebut luar biasa. Sebenarnya bukan target kami mendapatkan itu, tapi ini adalah bagian dari petunjuk dari Allah. Saatnya MTs Negeri 3 Pamekasan mendapat sebuah bantuan yang menurut kami sangat kami butuhkan. Karena madrasah kami adalah madrasah berbasis SKS, memberikan layanan SKS kepada anak-anak yang memiliki asrama. Asrama kami, kondisi saat ini adalah asrama yang dipaksakan ada. Karena memang anak-anak kami itu dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Kabupaten Pamekasan, tapi lintas kabupaten bahkan lintas pulau. Sudah ada dari Sulawesi, dari Kalimantan juga sudah ada. Dan mungkin ini adalah doa kami bersama didengar oleh Allah. Ternyata kami setelah pasca mendapatkan juara 1 lomba konten APBN, kami mendapatkan tanggapan luar biasa. Tahun ini insya Allah tahun 2022 kita dapat bantuan asrama ya Pak Abu ya, dapat bantuan asrama dan sudah masuk ke DIPA kami di MTs Negeri 3 Pamekasan besarannya sekitar 7 miliar. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dipakai. Tapi Dikri dan teman-teman angkatan Dikri sudah tidak ada lagi. Tapi insya Allah Dikri akan berbangga dengan MTs 3 Pamekasan karena punya bangunan gedung yang luar biasa nantinya. Terima kasih. Ya kami berharap nanti ke depan MTs Negeri Pamekasan, yang Negeri 3 Pamekasan akan mendapat kepercayaan, semakin mendapat kepercayaan dari Bapak, Ibu, orang tua seperti Ibu Anis dan Bapak Tabrani, sehingga kami bisa semakin memberikan kekuatan kepada kami untuk percaya diri. Kita madrasah di gunung, tapi kami tidak kalah dari sisi prestasi. Itu saja. Terima kasih. Ya, terakhir mungkin dari Bapak Abu selaku pembina lomba, apa yang ingin disampaikan untuk seluruh anak didik atau anak binaannya? Ya, untuk anak-anak saya atau mungkin untuk semua anak yang ada di Pamekasan, Sumeneb, atau di Madura, ya, ataupun di mana saja di seluruh Indonesia, mari bergabung bersama kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi, baik dari tingkat akademik ataupun dari sisi keagamaannya atau akhlakul karimahnya. Karena moto kami memang di depan itu memang yang pertama memang di akhlakul karimah, kemudian di prestasi. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber kita yang sudah hadir. Dari ujung sana mungkin ada Bapak Abu Bakar selaku pembina lomba dari adik Zikri, dan ada juga perwakilan dari sekolah Bapak Agus Budi Haryanto selaku Waka Bidang Kesiswaan, dan Ibu Anis
Dan yang terakhir tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk Zikri yang sudah mau hadir ke studio Dalita malam hari ini. Mungkin ada 1-2 patah kata yang pengen disampaikan dulu Zikri buat teman-teman yang lain buat jadi motivasi. Apa nih? Ada nggak? Nggak ada ya? Aduh. Nggak apa-apa. Diam itu artinya emas. Emas. Ini berarti tuh bawa banyak emas loh. Meskipun diam-diam begini. Alhamdulillah ya Ibu. Ya itulah kerabat Dalita. Akhir dari kebersamaan kita dalam program inspirasi kita malam hari ini dengan narasumbernya juga luar biasa menginspirasi dari sosok Zikrinya sendiri, meskipun pendiam tapi luar biasa memberikan banyak sekali prestasi khususnya untuk daerah tercintanya dan juga untuk sekolah tercintanya MTSN 3 Pamekasan. Ada berbagai support system juga, Bapak Abu, Bapak Agus dari pihak sekolah dan juga tentunya orang tua tercintai Ibu dan Bapak di rumah. Dan itulah mungkin itu bisa jadi pembelajaran dan motivasi bersama untuk kita semua bahwa mendidik anak itu ya Bu ya memang harus ditanamkan sejak kecil. Pembiasaan yang baik begitu ya Bu. Agak sedikit keras untuk kebaikan memang nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi memang terbukti anak-anak zaman sekarang mungkin harusnya kembali ke fitrahnya yang dulu kali ya Bu ya. Jangan terlalu sering dibiarkan bermain HP untuk hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Belajar menggunakan HP tentunya jauh akan lebih membantu kalau kita memanfaatkan dengan hal yang baik gitu ya. Ya semoga itu juga jadi pembelajaran untuk kita di hari yang akan datang. Dan akhir kebersamaan kita di segmen terakhir hari ini dalam program inspirasi kita biasa di minggu malam sendiri bersama Idek Talisa. Akhirnya Idek Talisa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif di masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.